Shalom, Bapak-Ibu sekalian, Sobat EBST yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, selamat tahun baru. Ini tahun yang baru, tahun yang penuh harapan yang baru, dan dengan pola pikir yang baru, kita akan terus mengiring Tuhan secara luar biasa. Saya berdoa biarlah sejahtera daripada Tuhan Yesus, sukacita, terus ada di kehidupan Bapak-Ibu Saudara sekalian dalam mengiring Tuhan. Nah, pada tahun 2022 ini, pada awal akan ada seri sedikit tentang tajuk pandang, sekilas pandang mengenai apa yang sedang terjadi di sekeliling kita sepanjang tahun 2002, bahkan terus ke depan. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi kita sudah berasa ini sudah semakin singkat. Dari Tuhan, saya percaya hari-hari ini biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus bersama dengan kita. Nah, setelah pembahasan tersebut akan ada pembahasan lagi mengenai seorang tokoh Alkitab yang sangat Tuhan urapi. Dia adalah penulis hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan mengulik sedikit mengenai kehidupannya, dan sepanjang tahun ini juga akan ada beberapa tayangan audio Bapak Ibu. Saya mengerti bahwa Bapak Ibu sudah mulai sibuk lagi, sudah di tengah jalan, mungkin kena macet, dan biarlah supaya tetap bisa mendengar pengajaran, biarlah ada yang beberapa kali tayang berupa audio saja. Waktunya akan diperpanjang, tidak 30 menit, 33, tetapi sedikit lebih panjang supaya bisa belajar lebih lama. Saya percaya baik audio ataupun video, apapun yang ditayangkan, kita boleh belajar dalam Tuhan secara baik. Saudara Tuhan, saya berdoa, biarlah tangan Tuhan yang begitu murah hati kepada kami, tim Aruna Wijokito Official Channel, yang telah menggerakkan hati Bapak Ibu untuk terus mendukung kami. Saya mengucapkan terima kasih, dan biarlah tangan Tuhan yang membalas ini semua. Kebaikan Bapak Ibu untuk berdoa bagi kami, mendukung secara moral dan juga dana, dan apapun yang bisa dibuat, saya mengerti ini hanya karena anugerah dari Bapa di sorga. Kami berdoa supaya Bapak Ibu tetap sehat. Kalau ada sedikit kelemahan tubuh atau gangguan kesehatan, kami berdoa tangan murah Tuhan akan memberkati, memulihkan, sehingga Bapak Ibu boleh beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ada masalah-masalah yang lain, kami berdoa ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah sejahtera daripada sorga untuk setiap rumah tangga, sejahtera sorga untuk setiap aktivitas, untuk setiap transaksi yang Bapak Ibu buat, untuk setiap pekerjaan, apapun yang Anda buat dalam Tuhan, biar itu memuliakan Bapa di sorga. Akhir kata, saya percaya Bapak Ibu tetap mengiring Tuhan dengan setia. Biarlah rohnya yang perkasa terus menuntun kita langkah demi langkah, supaya kita boleh mengerti lebih jauh kehendak Tuhan pada zaman kita hidup. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Dengan hati yang tulus, kami berdoa biarlah Tuhan boleh pakai Bapak Ibu Saudara sekalian semakin indah di dalam karya ilahi. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Maranatha. Shalom, Sobat Wisdom, Bapak Saudara sekalian yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ketemu lagi dalam sebuah seri. Sudah selesai seri mengenai permata dari Bethlehem sampai Nazaret, dan kita akan melihat ada begitu banyak permata-permata di sana. Nah, dalam seri ini nggak terlalu panjang. Ke depan ini kita akan belajar mengenai hal yang lebih sedikit profetik, yaitu mengenai bagaimana pola pikir dari orang-orang di abad pertama, tokoh-tokoh di sana. Terkait, saya pernah bilang Bapak Ibu bahwa orang pada abad pertama, rasul-rasul itu adalah terbukti adalah sebagai gereja yang terbukti sudah bisa mampu mengarungi segala macam bentuk ombak, kendala hidup, dan bencana, dan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka. Buktinya apa? Sampai hari ini kita masih bisa membaca kisah mereka, kita mendapatkan Alkitab yang kita pegang ini Bapak Ibu, ini kan karena sudah estafet. Ada orang-orang di abad pertama yang mau bertahan, membawa, mengamankan perkamen-perkamen, mereka menerjemahkan, kemudian mereka mencetaknya, dan sampai hari ini kita bisa terima warisannya. Ini bukti bahwa sepanjang sejarah gereja sampai hari ini, jenis gereja yang bisa bertahan sampai ke akhir zaman itu adalah yang ada di kisah para rasul. Dan pola estafet ini yang kita terus harus pelihara.
terkait dengan amanat agung. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Roh Kudus yang manis mencengkram setiap kami untuk belajar lebih lagi, supaya hati kami berkobar-kobar dalam mengiring Tuhan. Pengurapan yang manis boleh turun dalam kehidupan kami, membuat pembelajaran hari ini boleh mencapai pada tujuannya, yaitu melakukan amanat agung di waktu akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sungguh sangat amat ajaib, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar soal Paulus. Dan saya percaya banyak Anda sudah mempelajari tokoh ini. Ini kalau ditanya murid Yesus yang keberapa, jawabannya sulit. Karena Tuhan Yesus itu punya murid 12, yang inti 3. Ditambah lagi ada yang 70 murid dan Paulus tidak ada di sana. Paulus muncul sebetulnya sekitar 7 tahun dari pemilihan hari itu, pemilihan rasul. Jadi itu dipilih dengan undi, tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak bicara sama sekali sama mereka, dan mereka memutuskan untuk melempar undi, dan Matias mendapatkan undi untuk menjadi bilangan rasul ke-12, walaupun Alkitab tidak mencatat kiprahnya setelah itu selain munculnya nama itu saja. Tapi tidak berapa lama kemudian, ya saya nggak tahu 7 tahun lama atau tidak, ada seorang yang Tuhan panggil khusus yang bernama Saulus. Saulus artinya adalah yang terbesar. Dan kemudian namanya berganti menjadi Paulus, artinya yang terkecil. Justru waktu dia memilih nama yang terkecil, pelayanannya, dampaknya sangat amat besar. Dan kalau kita mencatat sebagai orang Asia, Bapak Ibu, tentu saja ini mayoritas kalau pendengarnya adalah orang Asia karena bahasa Indonesia ini. Cuma ada beberapa yang ada di luar negeri. Kita harus tanda kutip berterima kasih karena rasul yang mencapai penginjilan untuk masuk ke wilayah Asia itu Paulus, gitu ya. Walaupun kelak kita juga mengerti Thomas itu masuk sampai ke India. Tapi peta jalan Paulus itu adalah menyentuh Asia. Hari itu Asia kecil. Nah, saudara Tuhan, ini luar biasa sekali. Kita mau belajar mengenai seorang bernama Paulus. Kenapa kita mau angkat Paulus sih Bapak Ibu? Satu hal karena ini terkait dengan nubuat. Bapak Ibu, kita mengerti soal nubuat. Nubuat itu dari kata naba ya, artinya meledak keluar. Makanya kata nubuat bicara mengenai sebuah kata-kata yang disampaikan yang merupakan pesan sorgawi. Nubuat tidak selalu bersifat prediktif, karena yang bersifat prediktif itu lebih kepada karunia kata pengetahuan. Sedangkan nubuat lebih pada penyampaian pesan Tuhan yang tentu saja nilai prediktifnya mungkin ada, tapi tidak ditujukan serta-merta hanya untuk itu. Kapan-kapan lah Bapak Ibu, doakan saja kita akan belajar mengenai karunia secara lebih lengkap. Nah, ngomong-ngomong, pernahkah sebetulnya Tuhan Yesus itu bertemu dengan Paulus? Bapak Ibu, Anda jangan berpikir bahwa Tuhan ketemu Paulus dalam bentuk sebuah penglihatan cahaya di mana dia sedang pergi ke Damsyik dan kemudian terjatuh dan menjadi buta. Itu memang sebuah pertemuan. Nah, kita tidak pernah tahu lagi ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Beliau juga pernah mengatakan bahwa apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Nah, berarti dia pernah belajar tentang yang namanya sebuah perjamuan kudus, walaupun pada malam terakhir waktu Tuhan diserahkan itu Paulus tidak ada di sana. Dari mana? Akhirnya berkata, apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima sendiri daripada Tuhan. Nah, mungkin juga Tuhan mengajar beliau langsung waktu dia sedang belajar menyepi selama beberapa tahun di Arabia. Tetapi sebuah pertanyaan menarik adalah, apakah Tuhan Yesus pernah bertemu dengan Paulus secara fisik sebelum pengorbanan kayu salib? Kita tahu bahwa usia Tuhan Yesus dengan usia Paulus itu hanya berselang sekitar 5 tahun, plus minus 5 tahun. Bapak Ibu, Anda kalau sudah mendengar tentang bulan Desember, tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita membahas panjang lebar seperti apa yang saya katakan tadi di awal. Coba kulik lagi mengenai kelahiran dari Paulus. Jadi Paulus ini lahir 3 Masehi dan meninggalnya kita tahu adalah 67 Masehi, tahun 67. Dan tidak berapa lama kemudian tahun 69, tahun 70 Yerusalem jatuh ke tangan Jenderal Titus. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik.
Dari cerita ini, rangkaian ini kita bagi dua saja Bapak Ibu. Yang nubuatan kita bahas nanti di belakang. Kita bahas mengenai pribadi Paulus dulu. Siapakah Paulus ini? Orang seperti apakah Paulus ini? Alkitab berkata bahwa kalau kita membuka firman Tuhan, kita akan membuka banyak kisah Paulus di Kisah Rasul. Karena memang Kisah Rasul yang ditulis oleh Lukas, Tabib Lukas, ini merupakan sebuah kisah perjalanan dari Paulus yang luar biasa sekali. Yuk kita lihat dari Kisah Rasul yang ke-9, di mana setelah kemudian dia ditumpang tangan oleh Ananias, kemudian dia mengalami kesembuhan, dan kemudian dia mulai menginjil. Nah, kita berkata orang mulai bertanya-tanya, ini kan orang yang dulu ingin membunuh orang Kristen, kenapa sekarang justru dia menyampaikan iman yang sama, mendukung iman orang-orang yang mau dia bunuh? Kenapa seperti itu? Alkitab mencatat bahwa pada saat Kisah Rasul 9 ayat yang ke-19, Saulus tinggal berapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik, dan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam memang kepala? Tapi Saulus semakin besar pengaruhnya, ia bingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita tahu setelah peristiwa itu Paulus banyak kemudian menginjil, dan setelah dia menginjil di Yerusalem, kemudian dia juga tidak berapa lama pada saat peristiwa berikutnya di mana Petrus bertemu dengan Cornelius, Paulus setelah selesai menginjil dia mau dibunuh, dan dia akhirnya kembali ke rumah di mana dia berada di Tarsus. Nah, saudara Tuhan, dari sana kelak nanti kita membaca dalam Kisah 11, Paulus dijemput oleh Barnabas untuk sebuah maksud yang luar biasa, penginjilan. Jadi begitu dia bertobat, lahir baru, kemudian dia menginjil, tapi tidak berapa lama dia ingin dibunuh, dia harus kembali ke kota kelahirannya, wilayah kelahirannya, dan beberapa bulan, hampir setahun kemudian, Barnabas menjemput dia untuk sebuah penugasan. Yuk kita lihat yang menarik sebetulnya. Siapa Paulus ini? Paulus adalah dikatakan murid dari seorang bernama Gamaliel. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Paulus ini sebetulnya memiliki dua nama. Ada yang mengatakan bahwa nama Paulus itu mungkin adalah nama keluarga belakang, tapi saya juga tidak mengerti karena saya belum lahir hari itu. Tidak terlalu jelas. Ada yang berpandangan bahwa apakah betul nama Paulus ini adalah nama depan atau nama belakang. Tetapi dia diberi nama, orang tuanya adalah Shaul atau Saul atau Saal. Ini kan sama dengan Saul yang ada sebagai pendahulu dari Daud. Shaul itu atau Shaal itu artinya adalah meminta. Meminta. Nah, nama ini juga kemudian kita kaitkan dengan nama gantinya setelah dia kemudian lahir baru. Dia menggunakan satu nama yang menarik adalah Paulo. Kata Paulo diambil juga dari kata pauo yang artinya adalah kecil, atau berhenti, atau selesai, atau menjadi kecil dan hilang. Jadi mungkin ditafsirkan sebagai sangat kecil ya, karena setelah itu harus benar-benar berhenti. Dari dua nama ini kita melihat kehidupan Paulus itu betul-betul digambarkan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupannya menggunakan nama ini. Jadi dia harus berhenti dan bertanya. Berhenti dan bertanya. Bukankah yang terjadi kalau kita melihat Kisah Para Rasul? Satu hari ada suara berkata begini, Kisah 9, ini persis seperti nama, makanya semua nama di Alkitab itu bukan saja bicara mengenai sebuah arti, mengenai arti nama atau nama kata-kata, tapi merupakan sebuah sejarah hidup manusia. Kisah 9 ayat keempat, ia rebah ke tanah, Saul lebah ke tanah, dan kedengaran olehnya hanya dia saja, satu suara yang berkata kepadanya, minta, minta. Saul, Saul, Saal, Saal, minta. Tentu saja bahasa yang dia dengar pakai bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Kalau kita ngerti bahwa
Paulus ini memiliki kemampuan untuk berbicara banyak, poliglot, berbagai macam bahasa dia sanggup katakan. Dikatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Saulus itu terdengar dengan kata arti adalah bertanya, bertanyalah. Dan Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Ini menarik Bapak Ibu dari kisah ini. Dia harus berhenti, selesai, dia harus mulai mengambil sebuah jeda, dia harus mengecilkan semua yang ada menjadi hampir tidak ada, sangat kecil, dan mulai bertanya, siapakah engkau Tuhan? Sejak hari itu seluruh pelayanannya dimulai. Kita tahu bahwa dalam kehidupannya dia ada seorang terpelajar, scholar ya, sarjana. Dia sangat terpandang sekali. Di usia mudanya dia menjadi anggota Sanhedrin, dan pembimbingnya bukan orang biasa, seorang tokoh besar yang ada di zaman itu. Saudara Tuhan, dan seluruh kehidupannya itu tidak pernah dimulai sampai kemudian dia harus berhenti dan bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Saudara Tuhan, di sini ada sebuah maksud dalam kehidupan. Jika engkau dan saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah bertanya, sebetulnya kita tidak pernah akan masuk dalam langkah pertama dalam sebuah pelayanan atau dalam sebuah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sebuah dasar yang menarik. Jadi panggilan seperti berkata, berhenti, tinggalkan dan tinggalkan. Mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Langsung diperkenalkan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan setelah Tuhan ngomong begitu, tidak pernah ada lagi ucapan yang keluar dari mulut Paulus, bernama Saulus hari itu, sampai dia ketemu dengan Ananias. Saudara Tuhan, coba renungkan sebentar. Ambil sebuah waktu untuk Anda bisa merenungkan sebuah konsep pemikirannya dramatik yang terjadi hari itu. Dalam ketidaktahuannya, dia menggebu-gebu, penuh kemarahan, dia tangkap orang Kristen, dia aniaya habis, dia serahkan kepada imam-imam kepala, dia tangkap semuanya, disiksa semuanya. Waktu dia sedang dalam kecepatan yang sangat tinggi, menggebu-gebu untuk sebuah maksud yang mulia menurut Paulus, menurut Saulus hari itu, sangat mulia sekali karena dia menjaga marwah, menjaga konsep yang lurus dari orang-orang Perusim atau Farisi. Hari itu tiba-tiba ada suara berkata, berhenti dan berhenti, bertanya. Waktu dia bertanya, pengenalan akan Tuhan Yesus terjadi pada hari itu dan dikatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara Tuhan, ada banyak khotbah terkait peristiwa ini. Saya hanya menyorot peristiwa mengenai kalau kita, Anda dan saya tidak berhenti dari semua gejolak hati kita, pemikiran kita, mengejar apa yang disampaikan oleh orang-orang imam-imam kepala, Bapak Ibu hari itu, dia tahu bahwa itulah pendirian dari Sanhedrin. Dan dia berbakti betul kepada Tuhan dengan cara dia berbakti kepada Sanhedrin, mahkamah agama hari itu. Dan dia berpikir itu adalah sebuah bakti yang terpenting, terkuat, ultimate dalam kehidupannya. Tapi ternyata pelayanannya tidak pernah dihitung oleh Tuhan, tidak pernah menjadi sebuah premier pertama dia melangkah sampai dia mengenal siapa Tuhan. Hari ini mungkin kita nggak seperti Saulus, kita juga bukan seperti Paulus, tapi ambil sebuah makna, berhenti untuk Anda dan saya kemudian bertanya kepada Tuhan. Itulah awal dari sebuah panggilan. Dan yang menarik adalah waktu dia pergi, siapa orang ini? Saya akan mengajak kita membuka sebentar dalam Kisah 21 Bapak Ibu untuk mengerti siapa beliau, dan kita akan mengerti menarik beberapa informasi dari sini. Kisah 21 kita akan melihat ayat yang ke-39. Dimulai dengan kata-kata Paulus minta izin bicara dalam perikop itu ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas. Ia berkata kepada kepala pasukan, boleh aku mengatakan sesuatu kepadamu? Jawabnya, tahukah engkau bahasa Yunani?
Kalau tahu berarti engkau bukan orang Mesir yang baru-baru menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Paulus menjawab, aku orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal. Jadi warga kota ini pejabat terkenal dari Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan bicara kepada orang banyak. Bapak Ibu, Tarsus adalah tempat di mana dia berasal. Dan tempat di mana kota dia tinggal dari kecil, dari wilayah Tarsus itu, yang ada dia namanya adalah Kilikia. Itu wilayahnya daerah Turki sekarang, Bapak Ibu, adanya di sekitar bagian selatan, agak tengah selatan gitu dari Turki. So tidak aneh Bapak Ibu, waktu Paulus itu kemudian nanti akan berjalan dari sana ke Efesus, kemudian pergi ke Troas, ke Miletus, terus naik, karena semua tempat yang Paulus pergi itu adalah wilayah Turki. Jadi dia memang berasal dari daerah Turki Selatan sekarang. Makanya waktu dia penginjilan, dia kembali kepada wilayah-wilayah di mana dia pernah ada hari itu. Orang mungkin bertanya, wah berani sekali ya, dia pergi ke utara dari Yerusalem, ke utara terus, dan dia bisa pergi ke daerah yang dia tidak kenal. Oh belum tentu Bapak Ibu, karena dia berasal dari wilayah Turki. Dan dia banyak melayani, kalau Bapak Ibu melihat yang namanya adalah kemudian di Tesalonika, di Korintus, kemudian di Filipi, di Kolose, itu semuanya daerah-daerah arah Turki sana, ke atas semua Bapak, ke arah utara semua. Jadi dia memahami betul wilayah tersebut. Dan dikatakan bahwa aku ini warga terpandang. Bapak Ibu, kalau Anda melihat, pernah mendengar bahwa satu ketika dia juga adalah seorang warga negara Roma. Kita lihat dalam Kisah 22. Saya bacakan ayat 25. Kisah 22 ayat ke-25. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan atau disesah, berkatalah ia kepada perwira bertugas, bolehkah kau menyesah seorang warga negara Roma tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada Centurion. Katanya, apa yang hendak kau perbuat? Orang itu warga negara Roma. Datanglah Centurion kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Roma? Jawab Paulus, benar. Kata Centurion kepada dia, kewarga negara itu ku beli dengan harga mahal. Artinya begini, aku tuh beli tuh mahal. Aku kepala pasukan aja bisa beli dengan harga mahal. Kamu ini belum tentu bisa beli. Yakin kamu bisa beli model kayak kamu ini? Kata gini. Kira-kira begitulah. Jawab Paulus, tapi aku punya hak karena kelahiranku. Dari sini kita jelas tahu bahwa keluarga Paulus yang ada di Tarsus, Kilikia, itu adalah keluarga yang melayani Roma, melayani kaisar, pejabat di sana. Nah, sumbangsih pelayanan keluarga ini membuat mereka berhak untuk mendapatkan warga negara Roma. Jadi, karena orang tuanya mendapat warga negara Roma, otomatis dia mendapat karena kelahiran, walaupun dia adalah seorang Yahudi, keturunan dari suku Benjamin. Kita tahu bahwa Raja Saul bin Kish itu adalah suku Benjamin. Dan Paulus atau Saulus ini suku Benjamin, dua nama yang sama. Yang satu ditolak oleh Tuhan, yang satu akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan Injil kasih karunia. Luar biasa. Berarti ini adalah keluarga pejabat. Ini adalah orang yang kaya. Kenapa? Bapak perhatikan baik-baik. Anak ini bisa sekolah dengan di bawah panduan, bimbingan rabi yang terbesar hari itu. Jadi Sanhedrin adalah sebuah mahkamah agama yang terdiri dari berbagai macam fraksi. Jadi ada fraksi Saduki, ada fraksi Farisi, dan mereka tentu saja saling beradu pengaruh untuk bisa menguasai kursi dari pemimpin Sanhedrin. Karena kita tahu bahwa mazhab Farisi dan mazhab Saduki itu bertolak belakang. Saudara Tuhan, salah satu tokoh besar yang ada sebagai pemimpin Sanhedrin hari itu, mahkamah agama hari itu adalah Gamaliel. Dan Gamaliel ini terkenal sekali karena dia cucu seorang besar Sanhedrin yang namanya Hillel.
Anda kalau belajar Alkitab, Anda pasti tahu ada yang namanya Rabi Hillel. Ini terkenal sekali. Dia punya anak namanya Simeon ben Hillel. Ini bapak dari Gamaliel, dan Gamaliel adalah Gamaliel bin Simeon bin Hillel. Dan jabatannya bukan rabi, Bapak Ibu, dia dipanggil sebagai Rabban. Bapak Ibu harus mengerti kata Rab itu artinya yang mulia. Nah, kata Rabban itu levelnya lebih tinggi daripada Rabi, Bapak Ibu. Jadi Rabi yang levelnya nasional, yang menjadi pemimpin-pemimpin besar dari banyak organisasi yang mungkin ribuan orangnya, itu namanya adalah Rabban. Ingat, Tuhan sendiri pun ada dipanggil sebagai Rabi, bukan Rabban. Gamaliel levelnya Rabban. Untuk seorang Rabban bisa dengan memberikan sebuah panduan, bimbingan khusus kepada seorang muda, apalagi dia muda sekali, Bapak Ibu. Usianya saya sudah pernah ceritakan bahwa hanya bertahun sekitar 4-5 tahun dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan mungkin memulai pelayanannya di usia ya sekitar 30-an, nah, kita pernah bahas itu ya, kurang dari 30, hari itu mungkin Saulus itu baru berumur sekitar 24 atau 25. Yang menarik adalah bagaimana mungkin seorang Rabban yang notabene sudah tua, Gamaliel meninggal tahun 52 Masehi. Ya, 15 tahun kemudian Saulus menyusul wafat. Dia wafat karena tua kalau Gamaliel, sedangkan kalau Saulus meninggal karena dipancung atas perintah Kaisar Nero. Yang menarik adalah Gamaliel ini mau menghabiskan waktunya untuk membimbing satu anak muda yang hari itu hampir mustahil, karena biasanya itu rabi-rabi tua itu biasanya membimbing rabi-rabi yang sedikit mature, bukan yang muda. Bagaimana mungkin seorang rabi muda itu akan dibimbing oleh seorang Rabban? Tapi Saulus itu adalah seorang muda, usianya 24-25, dan dia dari keluarga terpandang di Tarsus di Turki, di Kilikia. Ayahnya adalah pejabat Roma, dia punya warga negara Roma, dia bisa berbagai macam bahasa. Dan kalau dia bisa masuk menjadi anggota Sanhedrin, bayangkan di usia tersebut dia menjadi anggota Sanhedrin. Tentu saja karena pertama, kualitas kepinterannya. Kedua, dia perlu punya backing yang namanya jabatan dari keluarga yang sangat terpandang. Yang ketiga, dananya harus kuat sekali, Bapak Ibu. Saulus adalah seorang pribadi tanpa cacat. Gurunya hebat, ilmunya luar biasa, pola pikirnya Anda sudah melihat bagaimana surat-surat Paulus. Anak muda ini satu adalah anggota Sanhedrin, dia punya keluarga terpandang, darah biru, namanya kondang di mana-mana, dana besar bukan main, dan dia dipandang sebagai bibit unggul karena Paulus mengatakan dia ada di masyhab Farisi dan dia tidak bercacat dalam apa yang dia yakini di masyhab itu, atau pola pikir Farisi. Nah, kalau kita melihat seperti apa Paulus, yuk kita lihat di Filipi 3. Filipi 3 kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-5. Alkitab berkata, disunat pada hari ke-8, berarti dia ikut pada hukum orang Yahudi. Dari bangsa Israel, dia mau tunjukkan bahwa dia sah untuk berbicara karena dia punya darah orang Yahudi. Dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Apa artinya asli? Berarti memang keluarganya keturunan resmi dari orang-orang Yahudi asli. Dan hebatnya dia bisa dapat warga negara ini, berarti memang garis DNA darah keluarganya adalah orang-orang yang betul-betul kreatif dan pintar dan betul-betul dipandang punya tanda kutip keberuntungan, luck yang bagus lah dari itu. Dikatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, masyhabnya dia, pola pikirnya dia, seorang Farisi. Farisi artinya adalah orang yang memegang teguh, memisahkan diri dengan pola pikir dunia, dari kata perushim Bapak Ibu, memisahkan diri dari pola pikir dunia untuk menegakkan Taurat kembali.
Orang Farisi nggak terlalu suka sama orang Saduki yang notabene hanya mempertahankan garis keimaman Harun. Hanya karena mereka keturunan Harun, maka mereka menjadi seorang tokoh di sana. Itu Saduki, dan punya pola pikir yang agak sedikit unik, yaitu nggak percaya malaikat, nggak percaya kebangkitan orang mati. Tapi memang karena jumlahnya kecil, mereka tuh dekat dengan pusat pemerintahan Herodes hari itu. Tetapi yang menarik adalah orang Farisi itu berasal dari orang-orang yang scholar, pembelajar, orang-orang pintar yang berpegang pada hukum Musa. Tentang kegiatan, apa pekerjaannya, profesinya apa? Dia berkata, penganiaya jemaat. Artinya dia mengambil garis yang paling keras, tukang pukulnya Sanhedrin. Bisa begitulah kira-kira ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Torah, Anda kasih garis bawah berkali-kali, dia tidak bercacat. Anda bisa bayangkan hukum Torah hari itu terkenal, ya Anda tahulah, ada sekitar 13 hukum, yaitu hukum plus dan hukum minus, yaitu. Kemudian adalah hukum bagi pria dan hukum bagi wanita. Dan yang bagian pria, yang bagiannya Saulus, dia berkata bahwa aku tidak bercacat. Bapak Ibu, kalau ada orang berani nulis seperti ini mengejutkan sekali. Kalau Bapak Ibu pernah melihat yang namanya daftar 613 dari hukum Torah, ya akan dipotong minus-minus, karena yang perempuan, yang laki nggak bisa buat. Ada berapa hal yang positif dan negatif dalam kata janganlah itu negatif gitu ya. Hormatilah ibu orang tuamu, itu positif. Tapi kalau jangan membunuh, itu prinsipnya negatif. Jadi kata jangan, ada kata jangannya. Anda bisa paham ya arti kata hukum yang sifatnya positif sama yang negatif. Nah, dia katakan aku tidak bercacat. Berarti dari total hukum yang bisa dipegang oleh seorang pria dewasa hari itu, tidak satu pun yang bisa copot atau gagal dalam kehidupan Saulus. Kalau dia sudah berusia sekitar 40 sampai 50, masih masuk akal Bapak Ibu. Umur 20-an awal. Kalau 24, kalau zaman saya itu baru selesai S1 Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang sedang ambil S2 biasanya. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, bayangkan, punya keluarga yang bagus, pencapaian hidup luar biasa, dan ingat, dalam sebuah pembunuhan yang terjadi atas Stefanus, dia menjadi saksi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mengerti ya Bapak Ibu, orang kalau jadi saksi di pengadilan itu nggak mungkin orang sembarangan. Kemampuannya, kompetensinya, prestasinya pasti jelas. Dikatakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, dari sini cerita malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kapan pengenalan itu muncul? Itu muncul pada saat dia bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Siapakah engkau? Dan dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kisah ini, ada banyak hal yang kita bisa tarik Bapak Ibu mengenai Saulus. Yuk kita bikin daftar dulu supaya lebih jelas. Kita buka. Yuk Bapak Ibu, supaya lebih jelas kita akan membuka beberapa daftar supaya kita bisa ikutin ya. Yang pertama, bahwa dia adalah seorang Farisi. 2, anggota Sanhedrin. Itu. Makanya kalau ditanya sebetulnya Paulus ini menikah apa tidak? Jawabannya menikah. Oh, dia bisa menulis cerita soal pernikahan begitu indah padahal dia tidak menikah. Oh Bapak Ibu, yang namanya Paulus itu pasti menikah. Kenapa? Karena dia anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu wajib menikah. Jadi kalau dia anggota, dia pasti menikah. Tetapi yang menarik, kelihatannya istrinya itu meninggal. Waktu dia istrinya meninggal, dia tidak menikah lagi. Nah, itu disyaratkan di mana Bapak Ibu? Anda bisa membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus ke-9. Ayat ke-5. Saya bacakan ya. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Ayat ke-4, ayat ke-5-nya. 1 Korintus 9 ayat ke-5. Tidakkah kami punya hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefa?
Saudara Tuhan, tidakkah kami sah untuk membawa seorang istri Kristen? Apakah dia pernah punya istri, kemudian karena dia keluar dari anggota Sanhedrin, dia dibuang sama keluarganya, dibuang oleh kaumnya karena dia menjadi seorang Kristen, maka kemudian dia diceraikan sama istrinya? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, dia menikah. Dan pada saat dia pelayanan, istri itu sudah tidak bersama dengan dia, dan dia tidak lagi mencari seorang istri, walaupun Alkitab bilang dia boleh mengambil seorang istri. Kelihatannya istrinya meninggal, Bapak Ibu. Nah, menikah. Berikutnya, dia dibawa asuhan langsung dari Gamaliel. Gamaliel bin Simeon bin Hillel. Nah, ini supaya Bapak Ibu tahu garisnya. Nanti nama-nama ini dicari, Bapak Ibu. Nama-nama ini dicari nih, yaitu Ben Hillel. Ini nama-nama luar biasa yang ada. Dia warga negara Rom. Karena apa? Karena kelahiran. Asal-usulnya dari Kilikia di Tarsus, daerah Turki sekarang. Apalagi yang kita punya tadi, bahwa setelah dia menginjil, dia kembali ke sana, dan Alkitab berkata, nomor 7, dia tanpa cacat untuk masyabnya. Masyab ini berarti school, aliran yang dia anut. Luar biasa. Ini semua tidak berguna alias dianggap rugi oleh Paulus. Kenapa? Padahal selama dia ada di wilayah ini, Bapak Ibu, di wilayah ini semua, dia sangat berapi-api. Dia menggunakan semua kemampuannya, semua posisinya, jabatannya, dan luar biasa, dia juga menjadi seorang yang terpandang background ini, tapi semua dipandang rugi karena satu hal terjadi, yaitu Tuhan berbicara kepada dia, berhenti dan bertanya. Mungkin hari ini ada pesan kepada Bapak Ibu sambil saya berbicara. Ini saatnya Anda berhenti sejenak dan mulai bertanya sama Tuhan. Ini saatnya Anda mulai mengurangi semua aktiviti dan mulai bertanya kepada Tuhan. Banyak orang bilang gini, iya Pak, 2 tahun ini ada masa pandemi, saya nggak bertanya Pak. Sekarang sudah pandemi mau berakhir, saya baru bertanya. Nah, itu telat Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau Anda punya hati yang tulus, Tuhan akan mengajar kita kepada hal yang baik, menuntut kita kepada hal yang baik. Seluruh kehidupannya, Tuhan sedang mengatur. Ini dianggap rugi, kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan. Jadi semua yang dia buat yang ada di sini, yang dulu dia pilih hebat semua ini dia buat tanpa pengenalan kepada Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa adalah dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Kata-kata yang menarik dikatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.